Perkenalkan, nama saya Putriana Dewi. Saya perwakilan dari kelompok 11. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Budaya organisasi adalah suatu karakteristik yang ada di suatu kelompok dan digunakan sebagai tuntunan mereka dalam berperilaku, serta membedakannya dengan kelompok lain. Artinya, budaya organisasi merupakan suatu normal dan nilai-nilai perilaku yang harus dipahami dan dipatuhi oleh kelompok orang yang menganutnya. Di mana budaya organisasi biasanya melibatkan seluruh pengalaman, filosofi, ekspektasi, dan seluruh nilai di dalamnya. Sehingga budaya organisasi ini akan direfleksikan melalui kegiatan mereka sehari-hari. Mulai dari interaksinya dengan orang lain, caranya bekerja, dan ekspektasi di masa depan. Selanjutnya yaitu ada dimensi untuk membedakan budaya organisasi. Yang pertama yaitu ada inovasi dan keberanian mengambil resiko. Sejauh mana karyawan atau anggota organisasi didorong agar bersikap inovatif dan berani mengambil resiko. Yang kedua yaitu ada perhatian terhadap detail. Sejauh mana karyawan diharapkan menjalani kecermatan, analisis, dan perhatian dalam hal-hal yang detail. Yang ketiga yaitu ada orientasi hasil, di mana sejauh mana manajemen lebih fokus pada hasil dan pada teknik atau proses yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Yang keempat yaitu ada orientasi orang, sejauh mana keputusan manajemen memperhitungkan efek pada orang-orang yang terdapat di dalam organisasi. Yang kelima ada orientasi tim, sejauh mana kegiatan-kegiatan kerja diorganisasikan pada tim bukan pada individu. Yang keenam ada keagresifan, sejauh mana orang bersikap agresif dan kompetitif. Yang ketujuh ada stabilitas, sejauh mana kegiatan-kegiatan organisasi menekankan dipertahankan status atau dibandingkan dengan penekanan terhadap yang lain. Di sini saya akan melanjutkan tentang karakteristik budaya organisasi meliputi yang pertama ada aturan-aturan perilaku, yang kedua ada norma, yang ketiga ada nilai-nilai dominan, yang keempat ada filosofi peraturan agar keberadaannya dapat diterima di dalam suatu organisasi, yang kelima ada peraturan-peraturan organisasi, yang keenam ada iklim organisasi. Secara sederhana, budaya organisasi dapat digambarkan secara berikut. Yang pertama ada nilai-nilai dominan yang didukung oleh semua anggota organisasi. Yang kedua ada falsafah yang menuntun kebijakan organisasi terhadap karyawan, pemilik, dan pelanggan. Yang ketiga ada asumsi dan kepercayaan dasar yang terdapat di antara anggota organisasi. Yang keempat ada sistem makna bersama yang diterima secara bersama-sama dan menjadi ciri khas. Di sini selanjutnya ada terbentuknya budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan kebiasaan, tradisi, dan tata cara umum dalam melakukan suatu dan sebagian besar dari pendiri organisasi. Yang pertama ada pendiri hanya merekrut dan mempertahankan karyawan yang memiliki satu pikiran dan satu perasaan dengan mereka. Yang kedua, pendiri melakukan indoktrinasi dan mensosialisasikan secara berperilaku terhadap karyawan. Yang ketiga, perilaku pendiri sendiri bertindak sebagai model peran yang menolong karyawan untuk mengidentifikasi dan menginternalisasi keyakinan, nilai, serta asumsi-asumsi tersebut. Oke, saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi budaya organisasi. Jadi, budaya organisasi itu menciptakan pembedaan yang jelas antara satu organisasi dan organisasi yang lain. Budaya organisasi membawa suatu rasa identitas anggota-anggota organisasi. Budaya mempermudah timbulnya komitmen pada suatu yang lebih luas daripada kepentingan diri sendiri. Budaya merupakan perekat sosial yang membantu mempersatukan organisasi itu dengan memberikan standar-standar yang tepat untuk dilakukan oleh karyawan. Budaya sebagai mekanisme pembuat makna dan kendali yang membentuk sikap serta perilaku karyawan. Dan jenis-jenis budaya organisasi itu para peneliti berusaha untuk mengidentifikasi dan mengukur berbagai jenis-jenis budaya organisasi
dengan tujuan mempelajari hubungan antara jenis efektivitas budaya dan juga organisasi. Ada 3 jenis budaya organisasi. Yang pertama itu adanya budaya konstruktif. Budaya konstruktif itu adalah budaya atau suatu sikap, nilai, dan praktik yang mengedepankan kerjasama. Jadi kesadaran terhadap dampak tindakan dan sikap terbuka terhadap perubahan dan inovasi. Yang kedua itu adanya budaya pas defensif. Budaya pas defensif itu suatu sikap, nilai, dan juga praktik yang ditandai oleh keengganan untuk mengambil sebuah risiko, resistensi terhadap perubahan, dan juga perlindungan diri secara berlebihan. Dan yang ketiga adanya budaya agresif defensif. Budaya ini mendorong karyawannya untuk bekerja dengan keras untuk mencapai tujuan bersama. Tipe budaya seperti ini mempunyai keyakinan normatif yang mencerminkan kekuasaan, kompetitif, dan juga orang yang perfeksionis. Dan juga dalam praktek menurut budaya organisasi dibagi menjadi 3 budaya, yaitu adanya biokratis, budaya inovatif, dan juga suportif. Budaya birokrasi itu budaya yang mengacu pada sikap dan praktik yang mendominasi dalam organisasi atau institusi yang memiliki struktur birokrasi yang kuat. Yang kedua itu adanya budaya inovatif. Budaya inovatif itu sikap atau praktik yang mendorong dan memfasilitasi inovasi dalam suatu organisasi lingkungan. Dan budaya ini menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan ide-ide baru, eksperimen, kolaborasi, dan juga pemecahan masalah kreatif. Dan yang terakhir itu adanya budaya suportif. Budaya suportif itu merupakan sikap atau praktik yang memberikan dukungan, kepedulian, dan juga kerjasama dalam suatu lingkungan. Budaya ini mengutamakan perhatian terhadap kesejahteraan dan perkembangan individu.